tourism during 3 days ya, selama 3 hari ke depan ya. Oke, Mr. Alex. Ya. Riau ya. Ini akan baru ya. I think Rafika like favorite ya, favorite teaching ya, favorite teacher because already we do our video ya in one time ago, I think maybe 1 month ago ya, and I think Rika is always sehat terus ya, because saya lihat terjaga makan yang always glowing ya, glowing ya, ikan ganteng-ganteng. Dan I think I have this first time come in this city ya, but in Padang, in Sumut ya, in Jambi, in Lampung ya, maybe already different, but I am lucky ya, today we can come ya, we can silaturahmi with you ya. Tapi sayang suasana kurang mendukung. 3 hari ke depan semoga kalian tidak bosan dengan saya ya. Ya mudah-mudahan sih ya, meskipun saya mukanya serem tapi kelakuannya tuh alay, lebay, tapi nggak jadi jablay. Jadi bersama saya, I think you can relax ya, enjoy ya. Tapi yang penting pelajaran itu bisa masuk ya, karena I think we go to everywhere ya, in every province ya. Karena memang saya ketua umum ini ya, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, di mana it with university ya, special for making the selling ya. Kemudian I mean the combination language ya, supaya ya kita tidak menghilangkan, tapi saya nggak bisa bahasa Melayu ya. Kan ada yang penceramah itu, ya gitu. Akhirnya masuk ke peringatan keluar. Kalau aku kan sambil humor, habis itu aku nggak pernah serius ya. Namanya Alek ya, kalau siang panggilannya Alek, kalau malam Alexa. Jadi seperti itu ya. What is the entrepreneurship? Entrepreneurship artinya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kegiatan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk menemukan peluang bisnis. Tuh kan bener kan, tadi udah saya omongin kan, harus itu perlu inovatif, jadi mendapatkan peluang bisnis. Peluang bisnisnya apa aja tergantung kalian, di dalam kalian itu ada, di angan-angan kalian itu ada apa. Nah, harus diwujudkan setelah itu kan, tapi perlu inovatif, perlu pemikiran ya. Jadi misalkan desa apa ya kan gitu, nah itu dikembangkan. Tapi memang ada lumayan berat sih, tapi itulah perjuangan. Nggak mungkin orang usaha itu secara instan ya, perlu pengembangan, perjuangan ya. Kayak diriku misalkan, aku selalu membawa tongkat dari diriku. Aku nggak bisa terus berdiri seperti ini, seperti sekarang, terus diundang ke university kalian. Tapi dari dulu ada perjuangan. Sebenarnya sih capek sih ya, masing itu kan tanggung jawab level saya, otomatis saya udah mati ya, tapi perubahannya pasti ke keluarga kan gitu. Terus mati di laut itu kan belum mati kan repot, ngap dulu gitu. Ikan hiu, apa. Tapi kalau naik pesawat cium, belum sampai ke bawah udah mati dulu. Itu umpama ya, tapi kan semua itu kan Allah SWT. Itu kan hanya ya itulah, kalian bisa mempelajari dari jangan hanya misalnya kelakuan saya dibacain juga, yang baik diambil, yang jelek jangan diambil gitu ya. Kan dokter dari awal Prof. Ahmad Syariah SPM NBD sok pede ya. Dan ya kembali ke intervensi kita, ini perlu adanya
otak kita itu berpikir gitu. Jadi sambil belajar ya, itu sambil berpikir gimana ya, apa yang kira-kira bisa diolah, apa yang kira-kira bisa manfaat yang menghasilkan, ya kan? Ya, itu ada di benak pikiran kalian semua. Nggak mungkin dong saya tahu pikiran Anda itu saya tahu nggak betul-betul tahu, ya kan? Jadi harus kalian sendiri yang mungkin apa kira-kira. Jadi ada bayangan gitu, ya kan? Jadi jangan hanya bermain cinta aja bayangannya itu, tapi diinterpretasi tadi, ya. Misalkan ada danau, ya kan? Misalkan saya kuliah di Jakarta itu dulu ya, zaman saya dulu. Aku pas kan kayak KKN nggak ada ya? Ada ya? Tapi yang jurusan bukan jurusan kita ya. Kalau kayak kita ini kan magang gitu, langsung praktek di lapangan ya. Tapi yang mungkin jurusan apa itu masih ada KKN. Nah, hal-hal seperti itu ya yang perlu kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah misalkan ya iyalah, artinya kan nanti kita bahas juga kepemanduan itu bukan hanya seorang pemandu, tapi MC, kemudian guru, kemudian Bu Retika itu termasuk kategori kepemanduan. Kenapa? Karena di situ menginformasikan, mengedukasikan, ya, menghibur dan juga memimpin gitu ya, gitu. Jadi jangan terus tapi perutnya buncit, mantap tepos. Tapi kalau dari pelayanan, wih lincah banget ya. Kamu aja kalah, ya gesit gitu maksudnya. Bahasa saya bisa diterima nggak sih ya? Because it's typical with Jakarta and Pekanbaru ya. Tapi kita ambil tengah-tengah aja ya, nggak apa-apa ya. Pasti Anda juga tahu. Nah, kita lagi ya. Praktek itu kita bisa ada link ya, bisa kenalan bos ini, bos itu, sehingga nasib kita bagus ya, nasib kita luar biasa itu bisa jadi bos. Kenapa tidak? Karena dari situ nanti bisa pun juga udah mulai dikurangi, kemudian penglihatannya dikurangi juga. Jadi ini kita nikmati aja gitu ya, kita nikmati aja hidup ini ya. Nah, sehingga tadi bilang bisa dibos, ya bisa saya ya. Seperti apa sih hal-hal pelayanan yang prima, pelayanan yang totalitas dan penuh hati itu ya, kita akan bahas nanti. Tapi pada intinya kita membahas ini dulu. Nah, sampai sekarang saya punya travel Alekto juga. Saya kerja di museum juga ya, sebagai koordinator untuk turis. Yaitu jangan putus asa. Bagaimana caranya? Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Sehingga ya kita harus benar-benar ya mencoba lagi. Kalau udah berulang-ulang mencoba lagi, harus ganti itu namanya. Apa namanya ya? Baiklah pemirsa, kan gitu kan. Jadi kita di dalam dirinya harus seperti itu ya. Itu yang harus kita pikirkan sayang ya. Lanjut. Yang ketiga, menerima perbedaan. Nah, jadi di dalam berdoa amat memang beda. Harus beda hidup ini kan. Jadi ekspresinya seperti itu. Ya kan? Ingat, saya bukan karena pinternya, saya kemarin itu ingin berbagi ya pengalaman saya ya sebagai pemandu ya selama 30 tahun. Baik itu pemandu lokal maupun pemandu asing. Bagaimana caranya supaya dapat banyak, tapi kita nggak minta, ya kan? Itu nanti kita bahas namanya trik kepemanduan. Nah, ibu-ibu guru aja nggak sosmed, nggak sosmed. Ya gitu, gimana muridnya kan gitu ya. Kamu pernah tahu sih, lucu ya aku ya. Jalin aja, ya makanya kan sering stand-up komedi. Tapi gak enak buat kamu. Aduh, ya Allah, ternyata masih kepemanduan sebagai ruang belajar. Sebenarnya di dalam filmnya Mengasuh itu ada yang bisa dimulai tanpa modal. Gimana hal yang bisa memulainya tanpa modal sih? Karena kan kita tahu kalau di situ kalau tahap awalnya itu harus punya modal. Nah, misalkan kayak teman kalian
ketika memanfaatkan ketika magang di museum, itu kan pemandu tanpa modal, ibaratnya kan udah di kom selesai pelayanan ya bagus, ini buat tamu ya awal itu kan tanpa modal, tapi mereka bisa dapat tip. Nah itu contoh kecil itu ya, hanya contoh kecil saja ya. Itu salah satu di kepemanduan itu tanpa modal. Nah yang kedua misalkan tadi bikin paket ya kan modalnya nggak ada, modal apa emang yang dijual wisatanya paling ya hanya itu aja kan, nggak perlu bayar tiket apa gitu kan. Nah tapi harus dikemas dengan bagus ya kan, karena kita kan melayani orang, kita kan melayani turis gitu ya. Nah jadi dikemas secara bagus, nah sehingga di situ nanti akan membawakan hasil. Modal apa orang kalau itu kan, misalkan ke destinasi wisata ini masuknya nggak pakai modal ya, meskipun pakai modal kecil ada tiketnya ya nggak apa-apa ya kan, tapi kan baik lagi ada dari paketnya, harga paketnya berapa gitu kan gitu, tanpa modal ya, jelas dua cukup ya. Oke, lain ya. Apakah kita menjadi pemandu itu harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal yang akan kita pandu, atau itu yang kita ketahui secara semuanya, atau kita ada bagian-bagian umpamanya saya memandu tentang yang bagian museum di bagian sebelah sininya, terus yang nanti misalnya partner saya di sebelah sininya, atau kita harus menguasai semua? Tergantung. Jadi Anda menjadi pemandu sebagai pemandu lokal guide ya, atau sebagai pemandu khusus. Misalkan kalau pemandu khusus itu hanya menerangkan koleksi yang ada di destinasi wisata itu ya, misalkan museum menerangkan koleksi ini ya, tapi secara detail ya. Nah kecuali pemandu yang namanya pemandu prawisata muda, itu menerangkan tentang seluruh ya, misalkan kota Pekanbaru ya kan, itu udah namanya pramu wisata muda ya, dari himpunan pramu wisata muda ya. Itu nanti kita akan bahas lagi. Nah paling tidak ya sebagai pemandu kita harus bisa ya, harus bisa menerangkan sebagai pemandu itu salah satu koleksi dan museumnya itu ya. Jadi nggak harus semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda berdua kan saling kalau misalkan yang diingat, yang dilupa saling mengingatkan. Nah kalau dalam hal makan seperti itu, belum langsung bawa sendiri gitu enggak. Jadi harus berpasang ya. Kenapa? Karena untuk menjaga hal tersebut, misalkan kamu yang lagi dua yang apalagi aku yang lagi satu lagi di closing. Jadi itu untuk menghindari komplainan gitu. Dan magang itu pakai ID card ya, ID card magang. Jadi kalau pengunjung kalau misalkan magang itu ada salah ngerani ya dimaklumi. Kenapa? Karena ada ID card. Itulah fungsi ID card. Jelas ya? Oke, lanjut. Plannernya itu ya ada usaha perhotelan dan sebagainya. Nah kita akan bahas tentang kepemanduan, tapi kita harus tahu basic kepemanduan itu apa sebenarnya ya. Nah jadi seperti tadi disampaikan oleh kakak Echan cerita ini, bahwa pekerjaan seorang pemandu itu adalah 5M, bukan cuci muka, cuci apa dan sebagainya, bukan, tapi pertama menginformasikan ya, menunjukkan, ya benar kan? Jadi apa tugas seorang pemandu? Yaitu menginformasikan apa yang akan kita kunjungi, destinasi apa yang akan kita. Kalau udah pakat, itu semuanya akan berjalan begitu aja, ya. Tapi bakat itu harus dibarengi dengan pelatihan-pelatihan agar SOP kepemanduan tahu, karena kepemandu itu ada SOP-nya, nggak hanya bisa mandu, bicara, rempong. Saya rempong atau bicara seperti ini juga ada batas-batasannya. Ketika buat tamu itu seperti apa, ketika berbicara dengan Anda, kalian itu bagaimana, ada batas-batasannya, nggak terus. Faktor keturunan bisa juga, ya. Faktor keturunan jadi pemandu, bapaknya kakeknya jadi pemandu. Sekarang cucunya jadi pemandu lagi, ya itu namanya keturunan. Memang ada gen seperti itu, tapi tidak semua dari situ lagi, ya. Tapi ada juga yang
Ada apa lagi? Belajar. Nah, faktor belajar, karena belajar sehingga bisa menjadi pemandu yang bagus. Kenapa? Karena ada kemauan itu tadi. Makanya adik-adik ya, kalau memang ingin jadi pemandu, ada minat jadi pemandu, bisa meningkatkan tahu cara SOP-nya apa dan sebagainya. Tapi paling tidak dalam hal ini saya akan membawakan sampai 6 materi selama 3 hari dan berbeda-beda pembahasannya ya. Pokoknya asik ya. Nggak sama, ada dari urutannya. Baik, lanjut. Selanjutnya ada kesempatan. Nah, kesempatan. Kenapa kok ada kesempatan? Kenapa kok ada kesempatan? Ya nggak bisa-bisa. Karena bisa memandu itu karena praktek memandu itu tadi. Setelah belajar, ya, karena faktor keturunan atau bakat, ya. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor kesempatan. Misalnya kalian magang, kalian PKL, ya, di salah satu destinasi wisata, itu adalah trik pemanduan. Trik pemanduan itu adalah salah satu pelajaran yang tidak bisa dipelajari dari hanya dari teori, tapi harus praktek memandu, ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada kesempatan, manfaatkan dengan baik, ya. Nah, disitulah akan menjadi pemandu. Lanjut. Dan yang terakhir ada keterpaksaan. Tapi nyatanya bisa kan? Ya udah, itu contohnya. Misalkan, ya ada lagi. Besok Alek itu mau ke sini, tahu nggak? Mau memberikan materi. Tolong jemput ya. Terus kalau sampai ke kampus ini, diantar ke toiletnya karena dia beser, ya. Terus dikasih kopi pahit, ya kan, umumnya kan. Terus jelaskan, ini situ ada Pak Alek, bahwa kampus ini luar biasa loh Pak Alek. Adem hati Pak Alek gitu. Kenapa? Karena ada pohon-pohon pinus, cemara, gitu kan. Terus soalnya asik ya, bisa buat mocok Pak Alek. Tahu nggak mocok soalnya? Nggak mau, banyak nyamuk. Di mana tempatnya, di mana posisinya dia, ya termasuk guru, MC dan lain sebagainya. Itu untuk pemanduan. Yang kedua ada moderator. Moderator, seperti Anda ya, moderator ya. Nah, kemudian yang ketiga Ada guru. Guru, dosen Dan pemandu. Pemandu itu sendiri. Jadi pemandu itu banyak, ya. Dosen banyak, dan ada namanya. Tidak semua menjadi pemandu. Jadi pemandu itu misalkan pemandu khusus adalah salah satu pemandu yang bekerja di museum, ya, atau galeri atau tempat apa yang menjelaskan tentang koleksi. Tapi kalau pemandu lokal, ya itu berdasarkan zona. Misalkan Ancol, ini zona Kincir Angin, ya. Apa di sini ya? Aku nggak hafal sih, kan baru pertama di sini, ya. Jadi nggak tahu. Aku baru mau diajak hari ini ke tempat destinasi wisata, mau explore, ya. Mau explore. I like explore to feel about the destinasi wisata in Pekanbaru. This afternoon nanti ya. But we have so many the history, ya, so many the culture, so many the destinasi wisata, ya. Udah tahu lah pastilah. Nah, kemudian lanjut. Ada pemandu pramuwisata madya. Nah, pramuwisata madya ini, ya, itu sudah tingkat sebagai pemandu itu harus bisa ya mengikuti SOP-nya. Langsung yuk ikutin saya Pak sini. Nggak bisa ya, harus ada pembukaan dulu, salam ya. Baiklah Bapak Ibu, selamat siang, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Baiklah, well, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Lancang Kuning University. I think Lancang Kuning University is very good quality. Adalah ruangan jurusan ini. Ini adalah ruangan jurusan ini dan ini. Itu kalau misalkan yang diterangkan ini, itu hanya gambaran aja ya. Itu. Nah, lanjut. Selanjutnya yang terakhir ada penutupan kunjungan. Nah, setelah selesai kunjungan, itu ada maksudnya tadi teknik ya, teknik etika itu adalah bagian dari SOP kepemanduan. Kenapa harus ada SOP?
Karena for visit in our museum, nice to meet you and thank you. Ya, itu kan udah simple kalau orang asing. Ya. Nah, selanjutnya saya bicara di PSBB kita harus menjadi latihan belajar. Itu tujuannya. Meskipun udah ada bakat, meskipun turunan tetap ada SOP ini kita harus pelajari juga, nggak langsung kayak gitu ya. Lanjut. Selanjutnya menarik dalam penampilan. Nah, seorang pemandu juga harus menarik ya. Penampilannya gimana? Necis ya. Saat menjadi seorang pemandu kelas internasional di mana banyak turis dari luar negeri seperti dari Jepang, Australia, Amerika, negara manapun yang datang ke Indonesia untuk berkeliling atau mengetahui brand Indonesia. Sebagai seorang pemandu, apakah wajib bagi kita mengetahui budaya mereka sehingga saat kita berbicara ke mereka itu tidak tersinggung mereka karena kita bicara dengan budaya mereka, atau kita tunjukkan aja sesuai cara khas, ciri khas Indonesia mana yang terbaik. Nah, jadi kita kembali tadi ke dalam materi trik kepemanduan. Artinya sebelum kita memandu, paling tidak kita harus mengetahui dari negara mana mereka itu, ya kan? Misalkan ada dari negara Jepang atau Malaysia atau Amerika, kita paling tidak harus mengetahui budaya mereka. Itu yang supaya untuk menjaga supaya tidak tersinggung, ya kan? Misalkan orang Jepang itu kalau kita biasanya kalau kita ngomong apa yang dia kurang suka, itu harus tahu gitu loh. Atau kalau misalkan orang Indonesia gampang lah apa misalkan ya kan, kita harus tahu. Terus paling tidak kita sebagai pemandu harus berbuat adil ya. Misalkan ini dari Jepang, ini dari Amerika, jangan Jepang dulu yang dilihatin. Jadi matanya tuh gitu ya. Nah, jadi mereka merasa dihargai semuanya gitu ya. Nah, kemudian ya kalau kita nggak tahu budaya mereka, jangan kita bicarakan asal bicara. Nah, sehingga takutnya ada salah-salah ya kita kena mereka yang tersinggung. Jelas seperti itu ya. Artinya jadi pemandu itu misalkan ada 3 negara, ya 3 negara itu kita lihat di mana semua. Ya pahami budayanya, ya harus paham banget. Paling tidak secara welcome-nya misalkan Thailand kapurka gitu ya. Terus kalau misalkan Jepang domo arigato gozaimashita, mereka akan senang seperti itu ya. Jelas ya. Baik, lanjut. Ada lagi? Tantangan. Jadi dari pemandu, tantangan yang terberat adalah ketika kita membawa tamu tapi cuek ya. Tamu itu acuh ya. Kemudian tapi mintanya macam-macam, itu tantangan buat kita ya. Kita bisa nggak menghandle mereka, kita bisa nggak menangani mereka gitu. Kalau kita bisa menangani sampai selesai nggak ada komplain, jago bagus ya kan. Nah itu tantangan yang perlu ya, yang perlu kita pecahkan hal-hal seperti itu ya kan. Cuek dengan tamu, kita kan merasa dicuekin, tapi kita namanya pede, ya bodo amat, yang penting kita nerangin kan gitu kan. Tapi sambil nerangin itu sambil cari cara supaya mereka itu tertarik gitu ya. Kan seorang pemandu itu pinginnya wisatawan tertarik kepada kita. Apa yang diucapkan kita tertarik gitu. Kalau nggak tertarik ya sama, capek juga. Jelas? Oke. Jelas ya semuanya ya. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya apa kata pepatah kita? Ya, betul. Baik. Nama kami Edi Yulisman, dipanggil Pak Edi kalau kita kantor Pak Edi. Mungkin ada yang sering ke museum. Pernah saya. Mudah-mudahan adapun apa namanya tempat kami bertugas itu di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Pak Ali kedua ya keberadaan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini berdiri pada tahun 2017 baru berdiri. Kemarin kebudayaan itu bergabung di beberapa dinas. Karena masalah kebudayaan itu terlalu luas, terlalu banyak ruang lingkup pekerjaannya. Jadi pada tahun 2017
didirikan dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan ini adalah sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia atau lebih singkat dengan yang bersatu. Untuk menunjang daripada visi gubernur tersebut, ada misi gubernur. Mungkin ada itu sudah tahu lah, apalagi yang pernah mau mencalonkan sebagai dinas kebudayaan. Terdapat pada misi gubernur yang nomor 4, kan ada 5 misi gubernur dinas kebudayaan di nomor 4, yaitu mewujudkan budaya Melayu sebagai payung. Karena di dinas kebudayaan yang tanggung jawab ini dibebankan kepada kami, kan, di bagian program, penyusunan program dinas kebudayaan. Mungkin itu sekilas tentang dinas kebudayaan. Kalau teknis, kita ada Pak Enrizal. Beliau ini Jadi mahasiswa ini semester 3 itu berapa? Ya, jurusan bahasa Inggris. Baik, saya dikenalkan dulu di saya. Sebenarnya saya udah pensiun, orang Mesir udah pensiun 2 tahun yang lalu di museum. Saya sebagai guide atau pemandu di museum itu sedikit mengetahui tentang apa isi museum itu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan latar belakang pendidikan saya dari SD, SMP sampai SMA di Payakumbuh. Ya. Jadi selanjutnya pergi merantau, lulus di Universitas Cendrawasih Jayapura jurusan antropologi tahun 90. Nah, selanjutnya Jakarta. Ada dalu-dalu itu. Semuanya belum terbuka itu lagi semua. Kalau menulis skripsi, saja berapa ya? Bahasa Inggris ya? Tapi nulis skripsi juga ya? Iya. Kalau Bapak dulu nulis tentang mekanis, mulai data penduduknya, agama, religinya, kita masukkan, kita tahu ujung-ujungnya pesawat. Pernah baca buku perjalanan enggak? Tentang budaya. Nah, Si original semua atau autentika? nah gini, pengadaan koleksi di museum itu ada yang kita beli namanya, kita beli imbalan jasa. Misalnya Anda sama nama punya Birnia, punya benda, kita angkut ini, penulis, kita kasih sejumlah uang, ya itu namanya ganti rugi. Ada lagi namanya di pengadaan museum itu hibah. Anda juga punya barang, nanti dihibahkan museum, namanya jadinya hibah. Ya, ada namanya pertukaran. Misalnya antara museum Riau dengan Sumatera Utara ditukarkan koleksinya, exchange. Nah, itulah jenis-jenis pengadaan koleksi. Nah, ada imbalan jasa, ada pertukaran, ada replika. Benda itu apabila tidak bisa, yang terkenal cuma 2 itu. Ada nama makam tak masuk. Oh, tidak masuk. Masuk ke Bano. Nah, Pekamaru apa yang kamu ketahui? Tahu nggak apa? Apa? Rumah itu. Tahu nggak kereta api yang pernah jalan di sini? Tahu? Jadi nanti apa tuh?